Nah, ini bertanya salah alamat, keadaan kondisi atau gimana gitu. Sungguh teganya kalian membuat presiden malu. Bisa juga memberi MBG, makan bergizi gratis. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Bermanfaat atau tidak? Sobat Nalar, jawabannya tidak. Sontak para buruh dengan gemuruh. Andaikan dia bertanya di depan para karyawan SPPG dan MBG, tentu jawabannya bermanfaat. Nah, ini bertanya salah alamat, keadaan kondisi atau gimana gitu. Saya nggak tahu. Jawab santuy. Di Hari Buruh Nasional, Bapak Presiden Prabowo pidato dengan bangga, dia bertanya bagaimana program MBG bermanfaat atau tidak. Kompak, hadirin semua para buruh kompak. Tidak, jawabnya gitu. Apa betul tidak bermanfaat? Atau mungkin mereka belum merasakan manfaatnya? Tapi menurut saya karena pidato Bapak Presiden Prabowo tidak pada tempatnya. Harusnya di depan para buruh itu yang diomongin lowongan kerja, BPJS, UMR, yayasan yang selalu menangani lowongan kerja. Kenapa itu, Pak? Yayasan selalu menangani lowongan kerja. Pak, asal Bapak tahu aja itu masuk yayasan, ditangani yayasan, bayar sampai 3 juta, 4 juta, ada yang 5 juta. Pas dapat pekerjaan jadi karyawan yayasan, kaosnya juga merek yayasannya, bukan merek pabriknya, dipotong tiap bulan 100 kapan rakyat Bapak punya duit gitu caranya mah. Coba masa pidato depan buruh kok ngomongin urusan perut yang ujung-ujungnya masuk sepiteng? Nggak ngerti, Pak. Saya nggak ngerti kenapa Bapak segitu bangganya dengan program Bapak, sementara yang harus diomongin kagak diomongin. Nggak ngerti saya mah. Tangan itu yayasan tuh. Pak Prabowo, ingat gak Bapak pernah ngomong ini, Pak? Kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Kemudian kita akan kasih makan siang, angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Gimana, Pak? Udah terrealisasi semua belum? Saya sebagai rakyat menagih, Pak. MBG bermanfaat atau tidak? Waduh, Pak, yang di belakang tuh, Pak, yang di belakang bilang waduh tuh. Janji loh Pak Presiden mendengarkan suara rakyat. Itulah suara rakyat, Pak. Suara rakyat, Pak. Bapak dulu kampanye selalu bilang kan, dengarkan suara rakyat. Itu suara rakyat, Pak. Dengarkan, Pak, tolong. MBG, makan bergizi gratis. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Ya Allah, MBG hampir 2 tahun dengan menelan biaya ratusan triliun, ternyata rakyat tidak merasakan manfaatnya. Ini salah siapa? Sampai Bapak Presiden dengan pede bertanya langsung ke rakyat tentang manfaat MBG pada saat memperingati May Day kemarin. Mungkin Pak Presiden ini telah mendapat laporan dari bawahannya bahwa MBG itu sangat dirasakan dan sangat bermanfaat bagi rakyat. Tapi ketika Pak Presiden bertanya langsung ke rakyat, jawabannya sangat menohok. Aduh. Apakah setelah ada aksi, ada presiden, apakah kebebasan berserikat dijamin? Apakah masih ada, kalau ada pemberangusan serikat pekerja, ngelapor ke Dinas Tenaga Kerja itu ditangani atau enggak? Kalau enggak kan percuma aja, itu cuma jadi gimmick politik. Saran saya pertama, ya harus jabatan itu ya semua diisi oleh orang-orang yang kompeten, orang-orang yang memahami masalahnya, orang-orang yang kemudian bekerja dengan pengetahuan, bekerja dengan data, dengan sains gitu, bukan karena kepentingan bagi-bagi jabatan. Dan ketika pemerintah menyuruhkan efisiensi, mulailah dari pemerintah. Bagaimana sekarang kita melihat upaya efisiensi, tetapi pada praktiknya mereka sendiri nggak efisien dengan jabatan yang terus nambah. Ya kemarin misalnya saat reshuffle, itu kan bukan sekedar reshuffle tapi nambah jabatan, berarti nambah lagi beban uang negara gitu. Yang kedua, fokuskan agenda-agenda atau anggaran negara itu pada
upaya kesejahteraan yang berdampak secara panjang. Proyek-proyek seperti MBG itu justru bukan hanya menghabiskan, tapi juga dia melahirkan sistem korupsi yang masif. Jadi ya kita harus menghentikan proyek MBG agar anggarannya berfokus pada rencana pembangunan yang terencana, yang masif gitu. Misalnya apa? Di manakah janji pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan 19 juta? Kan sekarang nggak jelas tuh. BGN terus buang anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional mengungkap kebutuhan besar untuk program MBG. Sekitar 19.000 ekor sapi dibutuhkan untuk mendukung program tersebut. Program makan bergizi ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Ketersediaan daging menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program. Pemerintah mendorong pemenuhan dari peternak dalam negeri. Namun, kebutuhan besar ini menjadi tantangan dalam sisi produksi. Program ini juga berpotensi menggerakkan sektor peternakan nasional. Distribusi dan kualitas bahan pangan akan diawasi ketat. Pemenuhan kebutuhan menjadi kunci keberhasilan program MBG. Menurut kamu program ini efektif? Tulis di komentar dan follow untuk update terbaru. Ya Allah, semoga MBG cepat ditutup. Sebenarnya ya, menurutku ya, MBG itu program yang bagus. Kenapa saya katakan bagus? Ya, di sisi lain, karena memang MBG itu tujuannya mencerdaskan anak bangsa. Selain itu MBG juga telah menyerap banyak tenaga kerja ya, atau membuka peluang untuk orang yang belum bekerja jadi bekerja. Itu bagus. Tapi sisi buruknya juga ada, tata kelola ya. Menurutku tata kelolanya itu nggak masuk lah ya. Tata kelola yang amburadul itu yang membuat banyak kontra, banyak pro dan kontra di negeri ini, ya enggak? Nih, lebih setuju lagi ya, mungkin ya, ini pendapatku aja. MBG ditutup oke lah. Nah, karena memang banyak pro dan kontra, ya enggak? Tapi di sisi lain nanti kan banyak yang kehilangan pekerjaan. Nah, dengan banyaknya yang kehilangan pekerjaan itu, harusnya MBG diganti dengan kesehatan gratis, pendidikan gratis. Gimana? Ya enggak? Kalau contoh nih, ini cuma contoh ya, kita karena MBG, terus karena ditutup kita berhenti, nggak punya pekerjaan. Tapi dengan adanya kesehatan dan pendidikan gratis, itu sangat membantu. Sangat-sangat membantu masyarakat. Gimana menurut kalian? Ini aku nggak membaik-baikkan atau nggak menjelek-jelekan MBG atau BGN ya ini ya. Tapi faktanya seperti itu. Ini soalnya aku juga lagi di depan dapur MBG nih teman-teman. Aku tuh lagi ngantar anakku pijat bayi ya. Nah kebetulan tempatnya di samping dapur MBG nih. Aku nggak tahu ya itu kok dapur MBG kayaknya lagi beroperasi ya, karena sebagian karyawan ada ya, kelihatan motor-motornya tadi ya ada. Padahal ini tanggal merah cuy. Ini hari buruh nasional tanggal merah. Kenapa mereka masuk bekerja? Ya nggak tahu ya, kita berpikir positif aja. Oke, salam sehat.